Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsip berikutnya adalah berbentuk memoranda. Jadi memoranda itu seperti yang sering disebut sebagai serah terima jabatan. Jadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda, seorang pejabat yang akan digantikan itu harus melakukan proses ya, terutama untuk membuat laporan-laporan mengenai apa yang telah dilakukan sebagai pejabat. Nah, yang paling bisa kita lihat misalnya residen. Jadi jabatan residen kalau akan berakhir, maka ia akan mempersiapkan laporan untuk serah terima jabatan kepada pejabat yang baru. Nah, di dalam memori serah terima jabatan itulah seorang residen akan mencatat atau menuliskan bahwa ia telah melakukan apa-apa saja gitu ya yang ada di dalam laporannya itu. Jadi dia telah melakukan ya, kegiatan apa dan kemudian apakah berhasil atau tidak ya. Kemudian juga dijelaskan kemungkinan pengembangan. Jadi misalnya ada residen Banyumas yang pensiun, paling tidak ada 2 orang lah seingat saya yang melaporkan apa yang telah dicapai ya, dan pada masa pemerintahannya itu, dan juga ia memberikan semacam solusi terhadap pejabat berikutnya. Jadi misalnya kota Banyumas itu kota yang sangat kecil, kota yang kelihatannya sukar untuk dikembangkan lagi ya, karena memang tempatnya itu dikatakan terpencil karena faktor Sungai Serayu itu. Jadi dengan keberadaan Sungai Serayu ya, maka kota Banyumas ini terpencil dari berbagai arah ya. Jadi dari arah selatan terpencil karena ada bukit ya, Pegunungan Serayu Selatan. Kalau ke utara ada Pegunungan Serayu Utara, kemudian ada Sungai Serayu. Nah, jadi keterpencilan inilah yang menyebabkan kota Banyumas tidak mengalami perkembangan yang signifikan ya. Nah, sehingga pejabat residen yang pensiun itu telah memberikan semacam rekomendasi bahwa apabila Banyumas ingin maju sebagai kota, tentu saja harus dibuka ya daerah-daerah yang terisolasi, baik itu yang berada di selatan Sungai Serayu maupun yang berada di sebelah utara. Jadi pada dasarnya isolasi itu telah memangkas ya, hubungan, bisa juga perdagangan di antara penduduk gitu ya. Nah, sehingga kota Banyumas menjadi sepi ya. Nah, karena di situ hanya ada satu jembatan Sungai Serayu ya, khususnya di kota Banyumas. Nah, tentu saja tanpa jembatan yang memadai gitu ya, dalam jumlah yang besar, maka hubungan antara penduduk di utara dan selatan Serayu ini tidak bisa terjalin dengan baik. Nah, sehingga residen Banyumas yang pensiun itu memberikan rekomendasi apabila Banyumas ingin maju, apabila Banyumas ingin berkembang kotanya, maka harus diperbanyak jembatan-jembatan di atas Sungai Serayu. Nah, sehingga daerah-daerah pedalaman yang tidak terjangkau ya dengan cepat ya, maka hal itu akan bisa diwujudkan. Artinya hubungan transportasi darat ini memang harus dikembangkan dengan cara membuat beberapa jembatan di atas Sungai Serayu, sehingga hubungan antar tempat-tempat yang terisolasi itu bisa dibuka dan juga bisa mengembangkan kehidupan ekonomi di pedesaan,
sehingga akhirnya desa menjadi kota, dan akhirnya ya kota Banyumas akan bisa berkembang menjadi kota yang besar tanpa ada halangan dari keberadaan Sungai Serayu itu. Jadi sebenarnya seperti kota Purwokerto pun sebenarnya berada pada tempat yang terisolasi, ya, karena di sebelah utara ada Gunung Slamet, sebelah selatan ada Sungai Serayu, maka sebenarnya Purwokerto merupakan kota yang terisolasi, ya, yang jauh dari jalur transportasi yang memang ada pada waktu itu. Jadi di Purwokerto hanya merupakan jalan-jalan setapak, ya, yang tidak seperti di kota Banyumas. Jadi ada ya paling tidak kereta atau kuda bisa melewati jalan-jalan itu. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.